Saudaraku sekalian, apakah Allah benar-benar menjadi hidup atau seperti mati? Apakah Allah benar-benar menjadi nyata atau seakan-akan tidak ada? Itu juga tergantung setiap kita, saudara. Jika kita memperlakukan Allah secara sembarangan, maka Allah menjadi seakan-akan tidak ada. Dan jika itu terjadi dalam hidup saudara, saudara tidak mungkin bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ibarat makhluk hidup Anda itu jadi mati. Bukan makhluk hidup lagi, tapi jadi mati. Tidak ada perkembangan. Perkembangan kedewasaan kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak ada perubahan menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Karakter-karakter yang kita warisi dari orang tua dan yang kita serap dari lingkungan akan tetap ada, bahkan bertambah membuat kita menjadi buruk. Ingat ini, saudara. Tergantung bagaimana respon saudara terhadap Tuhan. Saya ingatkan ya, saudara yang rajin ke gereja itu tidak jaminan, ya, rajin saudara ke gereja tidak jaminan Anda mengalami proses kehidupan sebagai anak Allah yang bertumbuh. Bahkan sekalipun saudara menjadi seorang aktivis gereja, majelis gereja, atau bahkan pendeta. Buktinya apa, saudara? Ya, buktinya kita lihat tidak sedikit jemaat yang rajin ke gereja, tetapi karakternya yang menyakiti sesama masih begitu kental, saudara. Demikian pula tidak sedikit aktivis gereja, majelis, bahkan pendeta yang perilakunya tidak menunjukkan bahwa ia mengikut jejak Tuhan Yesus. Benar, saudaraku. Itu semua menunjukkan bahwa kita tidak merespon Allah dengan benar. Belajar Alkitab, belajar teologi, bahkan sampai masuk sekolah tinggi teologi untuk mengecap pendidikan formal teologi. Tidak jaminan, saudaraku, seseorang itu benar-benar telah memiliki respon yang benar terhadap Allah. Respon yang benar terhadap keberadaan Allah adalah kita selalu membuat pikiran kita waspada. Waspada terhadap keberadaan Allah. Setiap saat. Ini yang tidak kita lakukan selama bertahun-tahun. Kita berjaga, bersiaga terhadap keberadaan Allahnya pada waktu berdoa. Itu pun tidak selalu, karena di tengah-tengah berdoa pikiran mengembara kemana-mana. Bersiaga, ya, menghayati keberadaan Allahnya pada waktu di gereja. Itu pun juga tidak konstan.
Sering di gereja pikiran juga mengembara, mengantuk, atau pikirannya tertuju kepada fokus lain. Tubuhnya di gereja tapi pikirannya sudah melayang kemana-mana. Bisa, saudara. Tubuh di gereja tapi pikirannya tertuju pada rencana setelah pulang gereja kemana. Mau makan apa. Bisa saja terlintas satu pikiran. Tapi kalau terus kemudian berparkir di pikiran itu, nah ini berarti tidak bersiaga, saudara. Kalau saudara dan saya bersiaga, ya merespon keberadaan Allah dengan menghayati keberadaan Allah setiap saat. Jangankan ucapan dan perbuatan, pikiran kita mau menyeleweng saja kita sadar dan menjadi takut, saudara. Menjadi takut. Mari mulai hari ini kita merespon Allah dengan benar. Berjaga, bersiaga, bersiap menghayati keberadaan Allah itu. Ya, kita memikirkan Dia siang dan malam. Setiap saat. Tidak ada saat di mana kita tidak memikirkan Tuhan. Yang kalau itu kita pelajari, kita biasakan, maka kita tidak bermaksud memikirkan Tuhan pun, kita sudah tercengkerami oleh kehadiran Allah. Tercengkerami oleh fakta, oleh realitas bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu nyata. Ya, saudaraku, memang pada mulanya kita yang harus terus berinisiatif, memerintahkan pikiran, jiwa, seluruh saraf kita untuk menghayati keberadaan Allah. Tapi kalau itu sudah dibiasakan, saudaraku, dan terus-menerus kita biasakan, nanti akhirnya kita tidak perlu memerintahkan pikiran saraf-saraf kita. Saudaraku, dengan sendirinya, saudaraku, dengan sendirinya kita akan tercengkerami oleh kehadiran Tuhan, saudaraku. Tercengkerami oleh kehadiran Allah. Dan ini hal yang luar biasa. Karena hidup kita pasti berubah. Karena ketika kita benar-benar tercengkerami oleh kehadiran Allah di dalam kehidupan ini, di pikiran jiwa kita ini, maka ada kehidupan yang berlangsung. Kehidupan, bukan kematian. Kehidupan, kita akan mulai mengalami proses perubahan untuk bisa mengenakan kodrat ilahi, untuk bisa berpikir seperti Allah berpikir. Berperasaan seperti Allah berperasaan. Sehingga kehendak dan keinginan-keinginan kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi sebaliknya kalau seseorang, saudaraku, memikirkan hal-hal duniawi, ya, keinginannya ditujukan kepada hal-hal duniawi, saudaraku, ya, ia mengalami kematian, saudara. Mati dia, saudara. Dia mengalami kematian. Tidak ada progresivitas. Dan orang yang ada dalam ikatan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, mati. Mati. Pada waktu tubuhnya mati, jiwanya pun akan terbuang ke dalam api kekal. Waduh, itu mengerikan. Nah, kita sekarang bisa memeriksa diri kita. Ada pertumbuhan rohani tidak? Tolong ya, ingat ya saudara, khususnya mereka yang belajar teologi, para teolog. Banyaknya ilmu yang ada di pikiran kita, bertambahnya pengetahuan kita tentang Allah, belum dan bukanlah jaminan bahwa kita telah benar-benar mengalami perubahan. Perubahan hidup hanya terjadi ketika seseorang menghayati keberadaan Allah dengan benar.
bertumbuh dalam kesucian, mengerti kehendak Allah untuk dilakukan dan rencana Allah untuk dipenuhi. Makanya saudaraku, jangan berpikir mereka yang tidak belajar teologi di sekolah tinggi teologi tidak bisa mengalami perubahan secara proporsional. Jangan berpikir begitu, saudara. Ya, oke, saya berharap renungan pada saat ini akan benar-benar memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, firman Tuhan ini didasarkan pada Ibrani 11 ayat yang ke-6. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini hari Sabtu, saya mengimbau saudara untuk ikut pelajaran ya di Ekumene Bible Course. Kalau di pertemuan sebelumnya dibahas mengenai perjanjian baru, sangat memberkati apa yang disampaikan Dr. Mark Elia Saputra. Sekarang Dr. Yehuda akan mengajarkan mengenai perjanjian lama. Ini akan memperkaya pengertian saudara ya mengenai Alkitab. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran yang kami terima. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, nanti sore jam 5 juga ada HUT GSKI dan Natal GSKI dalam sinode. Ya, Tuhan memberkati saudara.